Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ilham Dwi Nur Safaat, Maria Alfiani Siki, dan Dalila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil simulasi jaringan dengan judul simulasi topologi jaringan asrama menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, pada simulasi ini, kami merancang jaringan asrama menggunakan topologi start dengan bantuan router, switch, dan access point pada setiap lantai agar distribusi jaringan internet dapat berjalan dengan baik dan stabil. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konfigurasi jaringan pada setiap perangkat yang akan digunakan. Di sini yang pertama itu kita bisa lihat bersama-sama penjelasan konfigurasi router. Di sini ada IP address router 192.168.1.1. Di sini itu digunakan sebagai alamat utama router dan gateway jaringan. Kemudian yang berikutnya itu ada subnet masknya. Jadi di sini ada 255.255.255.0, yaitu menentukan bahwa jaringan berada pada kelas C dengan maksimal 254 host. Kemudian yang berikut itu ada DHCP server enable. Jadi router secara otomatis membagikan alamat IP ke perangkat yang terhubung. Kemudian yang berikut ada start IP address. Di sini itu 192.168.1.10. Jadi di sini itu IP pertama yang diberikan router kepada klien. Kemudian ada start IP address. Tadi sudah ya start IP address. Kemudian itu ada maximum number. Nah, di sini ada maximum number of users. Jadi di sini tuh 40. Jadi maksimal 40 perangkat dapat memperoleh IP otomatis dari router. Kemudian tuh ada IP address range. Di sini tuh 192.168.1.10 sampai 192.168.1.49. Kemudian jadi di sini itu rentang alamat IP yang digunakan untuk perangkat klien. Nah, yang berikutnya itu di sini fungsi konfigurasinya itu mempermudah pengelola jaringan karena pemberian IP dilakukan otomatis tanpa setting manual pada setiap perangkat. Kemudian yang berikut itu akses point pada lantai 1. Jadi di sini nama akses pointnya itu lantai 1 yang digunakan sebagai identitas jaringan WiFi pada lantai 1. Port statusnya itu on, jadi menandakan akses point aktif dan siap digunakan. Kemudian SSID-nya lantai 1 itu nama jaringan WiFi yang akan muncul pada perangkat pengguna. Kemudian 2,4 GHz channel 6 itu channel yang digunakan untuk mengurangi gangguan sinyal dengan jaringan lain. Kemudian yang berikut itu ada converge range, jadi 140 meter. Nah, di sini itu jangkauan sinyal WiFi itu hingga sekitar 140 meter. Kemudian ada authentication WPA 2 PSK. Jadi di sini itu menggunakan sistem keamanan WPA 2 PSK agar jaringan lebih aman. Nah, kemudian yang berikut itu ada PSK pass pairs 1 sampai 8. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini itu password yang digunakan untuk terhubung ke jaringan WiFi. Nah, kemudian di sini ada encryption type AES. Jadi di sini itu metode enskripsi data untuk menjaga keamanan komunikasi jaringan. Kemudian yang berikut itu fungsi konfigurasinya. Jadi akses point yang digunakan untuk menyediakan koneksi jaringan nirkabel atau WiFi bagi pengguna di lantai 1 dengan keamanan lebih baik. Kemudian yang berikut itu akses point pada lantai 2. Jadi di sini itu nama akses point-nya itu lantai 2 yang digunakan sebagai identitas jaringan WiFi pada lantai 2. Nah, kemudian port status on-nya itu menandakan akses point aktif dan dapat digunakan. Kemudian SSID
SSID-nya itu lantai 2, artinya nama jaringan WiFi yang akan muncul pada perangkat pengguna. Nah, kemudian yang berikut itu ada 2.4 GHz channel 6. Jadi channel yang digunakan itu untuk komunikasi jaringan wireless. Kemudian convergence range 140 meter. Yaitu jangkauan sinyal WiFi mencapai sekitar 140 meter, sama seperti yang tadi pada lantai 1. Kemudian ada authentication WPA2 PSK. Jadi di sini tuh menggunakan keamanan WPA2 PSK untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Nah, kemudian ada PSK Passpairs. Jadi di sini itu dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berbeda dengan yang di lantai 1 tadi itu, dia dimulainya itu dengan 1. Di sini itu dimulainya itu dengan 2 sampai 9. Jadi di sini tuh password yang digunakan pengguna untuk terhubung ke jaringan WiFi. Kemudian ada encryption type AES, jadi sistem enskripsi data untuk menjaga keamanan koneksi jaringan. Nah, di sini tuh ada fungsi konfigurasinya. Jadi access point digunakan untuk menyediakan jaringan wireless pada lantai 2 agar pengguna dapat terhubung ke internet secara aman dan stabil. Di sini saya akan melanjutkan yang ke seterusnya itu akses point lantai 3. Jadi di sini menjelaskan tentang konfigurasi akses point pada lantai 3. Di sini ada nama akses point ini, lantai 3 digunakan sebagai identitas jaringan WiFi pada lantai 3. Kemudian di sini ada port statusnya, yaitu on, menunjukkan akses point aktif dan siap digunakan. Kemudian SSID, yaitu SSID lantai 3, di sini menunjukkan nama jaringan wireless yang akan tampil pada perangkat pengguna. Kemudian 2.4 GHz channel 6, yaitu channel komunikasi wireless yang digunakan untuk koneksi jaringan. Kemudian conference range, yaitu 140 meter, area jangkauan sinyal WiFi hingga sekitar 140 meter. Kemudian authentication, yaitu WPA2 PSK, yaitu sistem keamanan jaringan menggunakan WPA2 PSK agar akses lebih aman. Kemudian ada PSK Passpairs, yaitu di sini ada 34567890, yaitu password yang digunakan pengguna untuk mengakses jaringan WiFi. Kemudian encryption type, yaitu AES, yaitu metode enskripsi untuk melindungi dataset proses komunikasi jaringan. Kemudian ada fungsi konfigurasinya, yaitu access point berfungsi menyediakan koneksi jaringan wireless pada lantai 3 sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan secara aman dan stabil. Selanjutnya access point pada lantai 4. Konfigurasi access point pada lantai 4 yaitu digunakan sebagai identitas jaringan WiFi pada lantai 4. Selanjutnya, port statusnya itu menunjukkan access point aktif dan siap digunakan. Kemudian SSID-nya pada lantai 4 nama jaringan wireless yang akan muncul pada perangkat pengguna. Kemudian W.4 GHz channel 6, channel jaringan yang digunakan untuk komunikasi wireless. Kemudian conference range atau meternya 140, jangkauan sinyal WiFi mencapai sekitar 140 meter. Kemudian authentication-nya WPA2 PSK menggunakan sistem keamanan WPA2 PSK agar jaringan lebih aman. Kemudian PSK Passpairs password
yang digunakan untuk mengakses jaringan WiFi yaitu 4567891. Encryption type AES. Metode enkripsi data untuk menjaga keamanan komunikasi jaringan. Kemudian selanjutnya ada fungsi konfigurasi. Access point digunakan untuk menyediakan akses jaringan wireless pada lantai 4 sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan dengan aman dan stabil. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan asrama. Jadi secara topologi seluruh perangkat terhubung melalui switch sebagai pusat jaringan. Kemudian wireless router berfungsi sebagai sumber koneksi internet dan pengatur jaringan utama. Kemudian ada switch asrama digunakan untuk menghubungkan router dengan seluruh access point pada setiap lantai. Kemudian ada access point lantai 1 sampai 4. Ini adalah akses point 1 sampai 4, masing-masing akses point menyediakan jaringan WiFi pada tiap lantai asrama. Kemudian perangkat klien, laptop, dan smartphone terhubung ke akses point menggunakan jaringan wireless. Dan koneksi kabel dan wireless, router dan switch terhubung menggunakan kabel, sedangkan klien menggunakan koneksi WiFi. Kemudian fungsi jaringan memudahkan distribusi internet ke seluruh lantai asrama secara terpusat dan stabil. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Setiap akses point menggunakan keamanan WPA2 PSK dengan enkripsi AES untuk menjaga keamanan akses jaringan. Selanjutnya ada keunggulan topologi, yaitu mudah dikembangkan, pengolahan jaringan lebih sederhana, dan gangguan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Kemudian untuk simulasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dinar Safaat. Di sini saya akan menjelaskan simulasi topologi jaringan asrama yang udah saya buat. Di sini kan ada home router, yang dimana pemilihan home router ini kita cari di sini, router, terus kita cari di wireless device, dimana ada tulisannya home router, terus kita pakai. Terus di sini saya udah atur wireless jaringan yang politik 4G, yang dimana nama jaringannya itu asrama, terus pakai channel 6, terus yang dimana sandinya itu asrama UTS. Terus di sini saya pakai access point, satu access point, yang dimana hubungkan access pointnya ini pakai kabel chopper strike drop. Ya, hubungkan dari sini ke sini. Terus juga dari sini ke sini juga menggunakan kabel ini, kabel chopper store. Terus di setiap access point-nya kita atur di port 1, dimana ini nama access point di jaringan di lantai 1, yaitu lantai 1, dimana GHZ channelnya pakai 6, terus WV2 PSK, yang dimana sandinya itu 1.345.678. Yang ini juga sama di config. Terus port 1
di SSID bahkan nama jaringan wifi di access point-nya yaitu lantai 2, terus channelnya pakai ini sandi, terus pakai WVA 2 channel PSK dimana sandinya itu 2, 3, 4, 5 sampai 9. Yang ini juga sama di config, ini port 1 juga atur, di port setting ini kita bisa ganti pakai poin lantai 3 misalnya. Terus bandwidthnya ada 100, ada 10 Mbps, tapi saya pakai yang 10 Mbps tiap access point. Kemudian access point yang keempat juga sama, kita atur, kita ubah nama display namanya menjadi access point lantai 4. Terus di port 0 nya juga pakai 10 Mbps, terus di port 1 nya juga sama, sesuaikan dengan nama SSD mau ditaruh, saya taruh ini di lantai 4. Terus pakai WVA 2 PSK fast share, yaitu sandinya itu dari 4 sampai 1. Port ini merupakan status on atau aktif atau tidaknya dari access point ini. Terus kalau mau hubungkan, yang saya taruh di laptop sini, saya mau hubungkan ke access point yang ini, saya klik laptopnya. Yang pertama-tama kita keluarkan switch laptop NMM1SC CFE ini, taruh ke sini, terus harus kita matikan dulu, matikan laptopnya, terus kita pindahkan ini ke sini, terus kita tambahkan WVC 300N ini tempat yang ini. Terus kita nyalakan, terus kita pergi ke desktop, ini ke PC wireless, terus connect, tunggu. Ini ada berbagai jaringan, kan kita mau kaitkan ke yang di lantai 1, konekkan lantai 1, sandinya tadi 1, 2, 3, 4, konekkan. Nah, sini udah dari laptop 2 ini udah connect. Laptop 2 ini udah connect ke access point yang pertama, point 1. Terus kalau kita smartphone, terus ini misalnya kita mau hubungkan di antara lantai 2, lantai 3, lantai 4, kita klik icon smartphone-nya, kita ke config, terus kita ke wireless 0, terus kita taruh nama SSD-nya, mau SSD yang keberapa atau nama jaringan dari access point-nya, bisa taruh di lantai 4. Terus kita taruh WVA 2 PSK, taruh sandinya tadi 45, 6, 7, 8, 9, enter. Nah, maka handphone and smartphone 2 ini bakalan kehubung ke access point yang keempat, karena di wirelessnya kita taruh nama SSD-nya, nama jaringannya kita taruh lantai 4, terus taruh sandinya juga 4, 5, 6, 7, sesuai sama yang ada di access point lantai 4, sandinya dan namanya. Terus selanjutnya kita mau nyalakan simulasi, misalnya dari sini ke laptop ke access point lantai 3. Nah, ini sukses berarti.
kita coba simulasikan. Nah, ini dari laptop 0, akses point 1, laptop 0, akses point lantai 1, terus akses point lantai 1 ke switch asrama. Switch asrama ke akses point lantai 3, terus akses point lantai 3 ke laptop 3. Akses point lantai 3 ke smartphone 3. Dan dari terus yang selanjutnya yaitu dari laptop ini ke laptop yang di atas point lantai 2. Terus selanjutnya yaitu dari smartphone ini ke smartphone yang di point lantai 2. Ini sukses ya. Kan nih ke ini mana di router utamanya sini saya udah buat IP addressnya di mana 192.168.1.1. Terus net masknya yaitu 255.255.0. Dari start IP addressnya yaitu 192.168.10. Terus maksimum number atau usernya itu adalah ada 40, yang dimana IP address range-nya itu dimana dari 10 sampai 49. Terus kita cek startnya dari mana ini. Terus kalau kita mau cek ini IP addressnya yang dimana dari laptop 0 yang di IP addressnya dimulai dari 1.15. Terus subnetnya sesuai sama yang tadi itu 255.0. Terus default gateway-nya yang dari 1.1. Terus kita coba yang di laptop yang kedua ini, desktop konfigurasi. Nah, ini dimulai dari 1.18. Terus yang lainnya jadi subnet mesh sama default gateway-nya juga masih sama. Di smartphone konfigurasinya ini nih 192.168.1.16. Yang kita mau cek jaringan smartphone yang 0 ini, kita ke desktop. Ini kan detik 1.16. Hasilnya kita
komprom terus ping 192.168.1.16 enter. Nah, ping reply from di mana? Nah, terus ini adalah ping status form 192.168 nya di mana packet sendnya adalah 4, request 4 dan lossnya 0%. Dimana minimum 0 ms dan maksimumnya 15 ms dan average itu 4 ms. Terus kita coba cek ping dari routernya 92.1 dari smartphone ke router 1.1.10. Yang dimana reply-nya time 66. Ini ping statusnya 192.168.10 yang dimana jaringan routernya dimana upfront route time in millisecond dimana minimum 34 ms dan maksimumnya 66 ms, overhead dimana 46 ms. Terus kita coba dari access point yang keempat ini di laptop, pakai laptop. Kita cek dulu access point IP address-nya di laptop yang ini pakai 1.14. Kita ke command prompt atau terminal, ping 192.168.1.14. Nah, terus di sini muncul ping status 192.168.14 di mana operate round trip time in millisecond minimumnya 3 ms dan maksimumnya 13 ms dan overhead di mana 8 ms. Terus kita cek juga ping dari laptop di access point 4. Kita mau cek ping routernya 68.1.10. Ini udah ping status 68.10 dan paketnya send 4, request 4 dan lossnya 0% dimana minimumnya 26 ms dan maksimumnya 77 ms dan overhead dengan 48 ms. Ya, mungkin segitu saja sih penjelasan. Tugas individu lagi. Tugas kelompok 3 gimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.